Shalom jemaat yang kekasih. Di hari Minggu terakhir di bulan Mei, tepatnya tanggal 31 Mei 2020, kita berjumpa dalam ibadah Minggu secara khusus bagi umat Tuhan berada di rumah kita masing-masing. Yang tentunya kata ibadah yang sudah kita bagikan, kita pakai, bahkan kita telah memuji memuliakan nama Tuhan bahkan lewat doa mohon bimbingan Roh Kudus yang dipimpin oleh keluarga yang ada. Bahkan firman Tuhan tadi juga boleh kita baca melalui kitab Nabi Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai 29. Jemaat yang kekasih, hari Minggu ini adalah hari Minggu Pentakosta yang kita rayakan sebagai orang yang percaya, sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Nah, apa yang ingin diungkapkan dalam bacaan kita melalui Nabi Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai dengan 29, yang temanya diberikan kepada kita dipulihkan oleh Roh Kudus. Nah, jemaat yang kekasih, saya mau katakan Nabi Yoel ini menubuatkan tentang suatu hari. Nah, hari itu disebut sebagai hari Tuhan. Imajinasi kita agak sulit membayangkan yang saya mau katakan keadaan pada hari itu karena Nabi Yoel melukiskan. Nabi Yoel dia melukiskan suatu kondisi saat itu dengan kontradiksi yang sangat tajam sekali. Bahkan kita melihat dia memberitakan kabar sukacita dan duka nestapa datang bersamaan. Yang tadi saya katakan kalau kita memaknai reko bacaan kita ini, pada satu sisi Yoel ini dia memberitakan tentang kabar gembira jemaat yang kekasih. Dia mengatakan ayat yang ke-28 itu bahwa Allah akan mencurahkan roh ke atas manusia. Ayat yang ke-28 tadi. Nah, roh itu akan memenuhi manusia tanpa memandang sekat usia dan juga gender. Strata sosial dipukul rata oleh Yoel. Para hamba atau budak akan mendapatkan juga curahan roh itu. Ayat yang ke-29. Nah, Nabi Yoel menubuatkan sebuah dunia yang penuh dengan kesetaraan. Namun pada sisi lain saya mau katakan Nabi Yoel juga menggambarkan sebuah kengerian yang tidak ada batasnya. Kenapa demikian? Karena kita lihat ada darah, api dan gumpalan asap menjadi yang dia katakan di situ sesuatu yang sangat mengerikan. Oleh karena itu, pada sisi lain tadi yang saya katakan, dia juga menggambarkan sebuah kengerian yang tidak tiada taranya. Darah, api dan gumpalan asap menjadi corak pertama saat hari Tuhan itu akan tiba. Baca pada ayat yang ke-30. Bukan hanya itu, kita melihat pada ayat yang ke-31 Allah menunjukkan paras mengerikan, matahari padam dan bulan berwarna merah darah. Nah, ini yang saya katakan konteks Nabi Yoel ini yang tentunya sangat kontradiksi dengan kehidupan kita. Karena bagi banyak orang, jemaat yang kekasih mengatakan berita dari Nabi Yoel ini adalah berita yang sangat mengerikan sekali. Karena kalau kita lihat tadi pada ayat 30, pada ayat yang ke-31 itu, berita yang mengerikan tentang penghakiman yang diwarnai dengan berbagai bencana. Namun berita hari Tuhan, saya katakan, bukan berita yang mengerikan bagi kita, umat Allah, tidak. Karena selain ada penghakiman, ada juga harapan sejati yang dianugerahkan Allah bagi kita umatnya. Dan ada janji Allah untuk memberikan suatu kekuatan. Ada janji Allah untuk memberikan keteguhan bagi kita umatnya, yaitu janji pencurahan roh Tuhan bagi manusia pada ayat yang ke-28 ini. Nah, roh Allah dicurahkan menegaskan tentang kehadiran Allah dan penyertaan Allah bagi manusia, bagi kita. Kehadiran dan penyertaan yang menembus ruang waktu
bahkan mengatasi akal hidup manusia itu sendiri. Oleh karena itu, jemaat yang kekasih, Nabi Yoel ini memberikan sesuatu hal yang istimewa ketika pun kita bersyukur. Yang saya katakan tadi, hari ini adalah hari raya Pentakosta. Kita mengingat dalam tradisi dirayakan pada hari ke-50 sesudah hari raya Paskah. Bertepatan waktunya dengan hari raya Tuayan sejarahnya. Nah, Pentakosta mengingatkan kita sebagai sesuatu peristiwa yang saya katakan tadi, pencurahan Roh Tuhan. Bukan hanya itu, dia harus dilihat sebagai suatu karunia khusus dalam karya keselamatan Tuhan. Nah, oleh karena itu, Pentakosta adalah peristiwa pencurahan Roh Kudus yang sebagaimana mengingatkan kita dalam kondisi kita yang ada saat ini untuk memahami karya Roh Kudus itu terjadi di tengah keberadaan dan kehidupan kita sebagai umatnya. Karena ayat yang ke-29 tadi dia katakan pencurahan Roh Tuhan berlaku untuk seluruh umat manusia, termasuk tadi katakan para hamba laki-laki dan perempuan. Nah, dengan kata lain, pencurahan Roh Kudus kepada sebuah manusia tidak dapat dipisahkan tentang hari kedatangan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu membuat Nabi Yoel ini mengingatkan kita tentang janji akan pencurahan Roh Allah, bukan hanya diperuntukkan bagi sekelompok orang saja, tetapi bagi semua orang, yaitu semua orang yang percaya, yang mau diubah dan dibaharui oleh Roh Allah. Roh Allah diberikan kepada setiap kita yang percaya. Roh Allah memberikan kekuatan serta meneguhkan bagi kita untuk terus memberitakan dan melakukan karya keselamatan bagi banyak orang. Nah, mampukah kita dalam konteks kekinian kita saat ini untuk melakukan karya Allah di tengah keberadaan hidup kita masing-masing? Karena ingat, jemaat yang dikasih, pencurahan Roh Tuhan itu adalah sesuatu yang saya mau katakan karya roh yang tidak terbatas, baik pada jenis kelamin, umur, pangkat, jabatan, semua dapat menjadi penyataan ilahi karena roh tidak dapat dibatasi oleh siapapun. Nah, oleh karena itu, peristiwa Pentakosta sebagai peristiwa pencurahan Roh Tuhan yang mengingatkan kita adalah kepenuhan kehadiran Tuhan yang memberikan daya hidup bagi kita, umat Tuhan. Supaya kenapa ya? Supaya umat itu memiliki kekuatan, mampu menghadapi, menjalani hidup sebagai anugerah Tuhan yang luas dan tak terbatas. Nah, bersama dengan pencurahan Roh Tuhan itu, pemulihan dari berbagai kelemahan dan keterbatasan akan senantiasa terjadi di tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, pokok yang paling mencolok saya katakan dari nubuat Nabi Yoel ini tentang kedatangan hari Tuhan. Kedatangan yang mengancam dalam berbagai kehidupan umat manusia. Tapi kalau kita berpikir, apakah dengan peristiwa-peristiwa yang kita alami dan terjadi saat ini itu menandakan tentang hari Tuhan itu sudah dekat? Kita harus menyadari bahwa sesungguhnya kedatangan Tuhan itu, sebagai orang percaya kita dipanggil nantinya untuk menghadap Tuhan dengan ratapan yang sangat mengerikan. Dengan kata lain, umat Tuhan itu harus bertobat dengan segenap hati dan dia berbalik kepada Tuhan. Nah, Petrus dia mengutip ucapan Nabi Yoel dalam khotbahnya pada hari Pentakosta. Kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-13, di tengah cibiran dan ejekan mereka terima, dia memberikan harapan baru bagi jemaat mula-mula saat tantangan berat menghadap. Dan nubuat tentang hari Tuhan itu adalah nyata. Dan inilah yang menjadi kenyataan kita dalam hidup sebagai orang yang percaya. Ya, ada janji Allah
yang memberikan kekuatan dan keteguhan bagi kita. Nah, tetapi bagaimana kita untuk merealisasikan itu di tengah kehidupan kita sebagai umatnya saat ini? Apakah kita percaya dan yakin bahwa Allah yang kita kenal itu telah memberikan yang terbaik dalam hidup kita dan memampukan kita untuk berkarya lebih baik dalam pencurahan Roh Kudus yang kita nantikan bersama? Tetapi jemaat yang kekasih, Tuhan akan memulihkan kita dalam keberadaan kita sebagai umat yang percaya. Yang saya mau katakan di sini bahwa melalui Roh Tuhan agar kita umat manusia diberikan sesuatu kekuatan dan kesungguhan untuk hidup. Nah, itu berarti manusia tidak dapat hidup tanpa Roh Tuhan. Pencurahan Tuhan kepada manusia tidak dapat dipisahkan dengan kedatangan akan hari Tuhan. Kita tidak tahu kapan hari Tuhan itu akan tiba. Tapi kita diingatkan untuk mempersiapkan diri kita dalam karya, pekerjaan, layan, dan kekuatan yang ada pada kita, agar ketika nanti tiba yang ditentukan oleh Allah, kita sudah benar-benar siap untuk menerima kedatangan hari Tuhan itu sendiri. Para nabi, bahkan kita pun mengingatkan kita, mengajarkan kita untuk selalu memberikan sesuatu kesanggupan dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Dengan kata lain itu, saya mau katakan di sini bahwa pencurahan Tuhan itu memiliki makna dalam peristiwa Pentakosta. Hari yang ke-50 yang kita peringati pada minggu ini mengingatkan kita dalam keberadaan kita masing-masing sebagai keluarga Kristen untuk terus mengandalkan Tuhan dalam keberadaan hidup yang ada ini. Dan yang terpenting bagi kita saat ini, mari mendekatkan diri senantiasa kepada Tuhan. Jangan lupakan Dia, kerjakan karya layan kita dengan baik, dengan penuh kesetiaan, agar apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan akan menjadi berkat di tengah kehidupan kita sebagai umat Allah. Firman Tuhan ini menguatkan kita di hari pencurahan Roh Kudus. Terpujilah namanya. Amin. Saya persilakan umat yang kekasih, seluruh keluarga untuk melanjutkan ibadah ini dalam rangkaian ibadah minggu kita. Tuhan memberkati kita semua.